Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madhalika jari wa jum'ana bihi fi kulli adwarina wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas karunia dan nikmat kembali di siang hari ini kita semua pian barataan diberikan kemudahan untuk hadir dalam majelis, untuk bisa berkumpul di dalam majelis. Tidaklah berkumpul setiap hamba dan di situ mengingat kepada Allah, mengingat kepada baginda Rasulullah, melainkan mereka berhak ketika duduk tersebut atas ampunan Allah. Maka mudah-mudahan pian barataan kita semua adalah orang-orang yang dihapuskan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan berkat majelis ini, dengan berkat perkumpulan yang penuh keberkahan ini, kita yang punya segala hajat keinginan dunia dan akhirat adalah keinginan dan hajat yang dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan setiap dari kita hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah dan tersampaikan kepada junjungan kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang suci dan sahabat-sahabatnya sekalian. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalat ala khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain amin. Radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. Adab-adab pergi ke masjid. Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, mudah-mudahan Allah meridhai beliau dan kita semua, amin Allahumma amin. Jadi pergi ke masjid saja ada adabnya. Jadi hendak tulak saja ke masjid punya adab. Ketika di dalam masjid ada adab. Ketika masuk masjid ada adabnya. Ketika keluar masjid ada adabnya. Kenapa harus memiliki adab? Jadi ada ulama, seorang wali besar pernah berkata, "Lau ghabat anni Rasulullah tarfat ain ma'adatu minal muslimin." Atau di dalam riwayat yang lain, atau kalau tidak salah beliau bilang fakat kafar. Kata Syekh Bahabuddin An-Naqsabandi, beliau mengatakan, kalau saya, aku, kata beliau, aku tidak melihat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedetik saja, satu kedipan mata saja tidak ketemu dengan Nabi, tidak melihat Nabi, maka sungguh telah kafir. Ini kan luar biasa perkataan ini. Artinya beliau ini tidak bohong bahwasanya kalau ujar sidin kada melihat Nabi sedetik saja, maka kafir sidin. Ujar sidin lah. Atau yang dikatakan Syekh Abbas Al-Mursi, kata beliau, "Lau gabat anni tarfatain, lau gabat anni Rasulullah SAW tarfatain ma'adatu minal muslimin." Atau kata Syekh Abbas Al-Mursi pula pernah mengatakan, kalau saya Nabi SAW hilang dari pandanganku, Nabi SAW hilang,
tidak beliau lihat, tidak dalam pandangan beliau, cuma sedetik saja, segedipan mata saja, maka beliau tidak termasuk seorang muslim, kata beliau. Sama lah kalau dikatakan Syekh Bahaudin tadi. Nah, bagaimana bisa orang-orang seperti ini, seperti Syekh Bahaudin, Syekh Abbas Al-Mursyid tadi, senantiasa merasa melihat Nabi SAW, menyaksikan Nabi? Karena mereka ini senantiasa dalam keadaan mengerjakan sunnah Nabi. Mereka senantiasa dalam keadaan mengikuti Nabi. Pian kita kalau sudah senantiasa dalam keadaan sunnah, yang teringat siapa? Hendak ke masjid, makanya ini kan ada mau ke masjid. Nabi kalau ke masjid itu kayak apa? Nabi kalau masjid seperti ini, ada yang dibaca oleh Nabi, jadi ada yang dikerjakan. Ketika kita menggawi itu tadi, adab tadi, maka kita tadi pasti teringat Nabi. Artinya tidak lepas sedikit pun dari Nabi. Nah, ini yang dimaksud tadi. Jadi mereka tadi tidak lupa dari Nabi walau cuma sedikit. Kenapa? Karena hidupnya terkait dengan Nabi. Orang kalau sudah terkait dengan Nabi, terkait dengan sumber kebaikan, pasti baik. Orang kalau sudah terhubung dengan manusia yang paling soleh, hamba Allah, Nabi SAW, pasti soleh orang itu. Kenapa? Yang ditiru adalah Nabi, yang diikuti adalah Nabi. Orang kalau sudah terkait dengan hamba Allah yang paling diridhoinya, orang tersebut pasti diridhoi. Kenapa? Mirip dengan hamba tadi. Nah, jadi kalau ke masjid kita ikuti adabnya pula. Nah, jadi orang yang dapat naungan arasnya Allah, jadi di padang mahsyar, di hari tidak ada naungan, matahari itu menurut riwayat Allah dekatkan cuma sejengkal dari kepala kita. Matahari cuma sejengkal daripada atas kepala kita. Dalam satu riwayat 1 mile. Mile itu sekitar berapa? 1,3 kilo. Cuman parak lah. Yang kalau sudah musim panas di sini tidak perlu parak-parak lah, menjamur iwak kering jamur sehari jadinya. Kering luar biasa. Kenapa? Panas. Padahal itu matahari biarlah mau berjalan batis 2-3 bulan tidak sampai. Kalau ini memang mau berjalan jauh luar biasa. Tapi lah menjamur iwak kering jamur sehari kering. Ini di padang mahsyar Allah kumpulkan kita semua. Yang tua, yang muda, yang dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang paling akhir kumpul semua. Matahari Allah dekatkan 1 jengkal atau dalam riwayat cuma 1 mile. Artinya itu luar biasa panas. Dan tidak ada naungan. Tidak ada kenaungan. Kalau di sini kan panas, kalau pohon sawit nyaman aja ini tidak benar. Ada masih kenaungan. Ini tidak ada kenaungan sama sekali. Di padang mahsyar tidak ada kenaungan. Matahari dekat, bergelumur orangnya, bergelombol orangnya, bergelumur orangnya, banyak manusia. Tidak ada kenaungan dan sangat-sangat menakutkan. Maka di hari tersebut ada orang yang dapat naungan. Mereka yang dapat naungan arasnya Allah, Allah jadikan mereka bernaung di bawah arasnya Allah, dapat teduh, tempatnya nikmat, sejuk. Salah satunya adalah orang yang hatinya ta'alluq kepada masjid. Nah, ini orang yang ketujuh ke masjid, sehari kadang ke masjid terasa kayak apa? Gelisah. Ta'alluq ketujuh ke masjid, ketujuh duduk-duduk di masjid, tapi bukan kayak duduk-duduk walah, ini beribadah maksudnya. Mereka yang hatinya ta'alluq kepada masjid, hatinya ini selalu terkait kepada masjid. Ini kelak nanti pada hari kiamat di padang mahsyar, orang ini dapat naungan daripada arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini untung orang ini tadi. Kenapa? Gawiannya di waktu dunia, orang ini ketujuh ke masjid. Nah, jadi orang yang ketujuh menghidupkan masjid, memakmurkan masjid, itu besar pahala. Membalahat Allah berikan naungan, di mana tidak ada naungan kecuali naungan arasnya Allah. Kapan? Di padang mahsyar. Siapa? Salah satunya orang yang ketujuh ke masjid tadi. Orang yang ketujuh menghidupkan masjid. Nah, ini para bulan puasa sudahlah. Ketimbang bulan dari di rumah lah, para lapar juga di rumah ada makan, di masjid gak ada makan. Baik di masjid.
I'tikaf, apalagi sudah 10 terakhir. 10 terakhir Ramadan, yang banyak-banyak di masjid siang malam, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ada juga Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim itu luar biasa, walinya luar biasa, ilmunya luar biasa, solehnya luar biasa, kekeramatannya nggak usah dicerita lagi lah. Dulu Sidin pernah belajar masalah kekeramatan lawan guru Sidin. Kebetulan mereka sedang ada makan kurma, lalu dimakan kurma tadi, nang guru tadi belajar, baru pertama belajar tentang bab kekeramatan, berbicara masalah kekeramatan. Dimakan kurma tadi, bijinya dilemparkan ke jendela sini, bijinya gugur ke tanah, seketika itu gugur, seketika itu tumbuh, seketika tumbuh, seketika itu berbuah, ketika berbuah, seketika itu pula masak. Nah, ujar Sidin, ujar dan guru, wahai Abu Bakar bin Salim, biasanya kita makan kurma ini nyaman pakai apa? Akhirnya apa? Sidin masuk ke kamar mandi, langsung keluar membawa iwak gana. Nah, ini bukan baikan iwak sih, tidak ada, memang ini kekeramatan. Nah, ini Syekh Abu Bakar bin Salim, artinya luar biasa, walinya luar biasa, ilmunya luar biasa. Dan salah satu kebiasaan beliau apa? Beliau sebelum subuh sudah beliau keliling masjid-masjid kota Tarim itu, beliau keliling. Untuk apa? Mengisi bajunya. Kalau di sini kan kita ada mesin banyu, tinggal ketek. Kalau dulu tidak ada, beliau cipuk baju sini, ambil baju isi. Jadi pauduan itu hebat. Dan pian tahu berapa masjid di kota Tarim itu? 360 masjid, hampir 400 masjid. Pengalaman hari. Nah, ini orang-orang yang takluk kepada masjid, tujuan masjid. Jadi mereka itu apa? Memiliki kemuliaan. Nah, jadi kita kalau Ramadan ataupun jangankan Ramadan, senang-senanglah di masjid. Banyak aja nang apa digawe lah di masjid. Sembahyang bisa lagi. Kalau cuma umur kan ada anunya lah. Lalu ada adab ke dalam masjid. Masuk ke apa? Adab pergi ke masjid. Adab mau masuk ke dalam masjid. Nah, ini ada adab. Ujar Imam Ghazali nang apa? Apabila engkau setelah selesai dari bersuci, maka sembahyanglah di rumahmu 2 rakaat sunnah subuh. Ini beliau bercerita tentang waktu subuh, bangun guring. Maka jangan lupa kalau sudah berwudu, sudah bebersih, sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Nah, ini kan subuh lah. Imbas sembahyang sunat subuh, hanya keluar masjid di sini. Jadi kita akan adzan di rumah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, as-salatu khairun minan naum. Sembahyang subuh. Maka kita kerjakan sholat sunnah subuh 2 rakaat. Imbah untung hanya berangkat ke masjid. Barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah subuh, artinya sholat sunnah sebelum sholat subuh, qabliyah subuh atau sholat fajar. Barang siapa yang mengerjakan 2 rakaat ini, maka 2 rakaat nang inya gawi tadi, nang inya kerjakan tadi, seduniaan beserta seluruh isinya jauh lebih baik 2 rakaat tadi. Nah, jadi pian kalau hendak jadi orang paling sugih, nah ini 2 rakaat subuh. Pian gawi 2 rakaat subuh, nah, siapa paling sugih kepada kita? Ada nambah isi seduniaan beserta isinya? Nah, ada. Baik isi 1 kampung aja kadang kita laku, mana sudah. Tanah berapa hektar? 1000 hektar. Oh, sudah ibadah dari orang. Ini kalau ada orang menggawi 2 rakaat sembahyang subuh, biar kerjakan siapapun 2 rakaat sesudah apa? Sebelum sholat subuh, maka orang ini 2 rakaat ini yang ia kerjakan lebih baik daripada dunia beserta isinya. Artinya apa? Biar banyak nyukinya orang. Jadi sering sahabat itu bermuka muram, lalu ditanya oleh Nabi, kenapa engkau bermuka muram? Apakah engkau tidak sholat fajar, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu? Kenapa? Tidak pantas kita ini bersedih, maksudnya Nabi, tidak pantas kita bersedih lah, merasa sedih kalau cuma urusan dunia. Tetapi kalau ada sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh, nah ini pantas bersedih. Kenapa? Pahalanya begitu besar. Pahalanya begitu besar. Jangan sampai ditinggal.
Oh, enggak sembahyang sunat subuhnya kan digawe, ini luput karena lah. Maksudnya ya sembahyang sunatnya dikerjakan, sembahyang subuhnya dikerjakan. Nah, orang yang sekali meninggalkan sholat subuh, ada sembahyang subuh, itu di neraka 30 tahun. Di neraka 30 tahun. 30 tahun di neraka itu sama dengan 60.000 tahun waktu dunia. Satu sholat subuh 30 tahun, beda gampang. Nah, ibaratnya kalau ada orang mencicil rumah, itulah sawah bujang anak hanya lunas 30 tahun. Tapi waktu 30 tahun di neraka ini dia sama dengan 60.000 tahun. Jadi jangan digampangkan sholat, jangan digampangkan. Kalau kita sudah ada anak menggawi sholat, siapa yang kita umpati? Nabi yang mana nanti kita ikuti. Sedangkan Nabi kita Muhammad sholat, Nabi kita Muhammad sembahyang. Jangan dianggap remeh. Kalau kita tidak mampu, setidaknya semampunya. Semampunya. Oh, ulun ini kalau subuh begawi, waktu subuh masuk cepat kerjakan sholat. Atau waktu zuhur ini ngalih di perusahaan, cari waktu. Kenapa? Urusan dunia kita itu jauh lebih bermanfaat urusan akhirat kita. Kita punya anak, kita sayang kepada anak. Kita punya anak, kita punya keturunan, sayang kepada keturunan. Kita begawi siang malam supaya apa? Anak kita bahagia, keturunan kita manfaat apa? Memiliki harta, bekal dasar hari tua. Begawi siang malam tadi untuk siapa? Untuk anak keluarga. Tapi itu semua yang kita tinggalkan sholat, paling lawas kita menikmatinya 60 tahun. Paling lawas 40 tahun. Tapi kalau sudah mati, siapa yang bertanggung jawab? Kalau sudah innalillah, siapa yang bertanggung jawab? Harta yang kita cari siang malam tadi, setelah kita mati tidak ada manfaatnya lagi. Makanya orang yang cerdik itu, kata Nabi, orang yang pandai itu mereka yang tahu ada kehidupan setelah akhirat dan mempersiapkannya. Kita tahu ada kehidupan setelah ini dan itu jauh lebih panjang. Kita persiapkan. Nah, ini adab-adab adalah pergi ke masjid. Jadi Nabi SAW menyarankan, Imam Ghazali menyarankan sholat sunnah dulu 2 rakaat, baru berangkat ke masjid. Tapi kalau kaumnya jangan. Kalau kaumnya sholat sunnah dulu, kadang-kadang ada. Kadang tahunnya siapa yang ada ini? Nah, cuman ini kalau yang di rumah sholat sunnah 2 rakaat di rumah, baru pergi ke masjid. Nah, lalu bagaimana cara ke masjidnya? Seperti apa yang telah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi pian kalau mengerjakan sunnah itu bayangkan Nabi kita menggawi ini tadi. Nah, ini yang maulah tadi ujar Syekh Bahaudin tadi kadang melihat Nabi walau cuma sedikit. Seperti Syekh Abbas Al-Mursi tadi tidak lepas daripada pandangannya Nabi walau cuma sedikit. Kenapa? Karena mereka tadi selalu merasa yang dikerjakan tadi adalah gawian Nabi. Siapa tahu lah Allah menganugerahkan kepada kita karena kita ketujuh nang sunnah, menggawi nang sunnah. Mudah-mudahan kita bisa melihat Nabi SAW. Beruntung orang yang melihat Nabi, atau beruntung orang yang pernah melihat Nabi. Makanya rugi, sungguh rugi orang yang tidak pernah melihat Nabi. Rugi, sangat rugi orang yang tidak pernah melihat wajah Nabi SAW. Nah, jadi seperti yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian pergilah ke masjid dan janganlah sekali-kali engkau meninggalkan sembahyang berjamaah. Nah, usahakan berjamaah, usahakan. Lagi sembahyang subuh, karena sembahyang berjamaah itu melebihi daripada sembahyang sendirian 27 rakaat. Sholatul jamaah tabdulu min sholatil fardhi khamsu wa ishrina darajah atau sab'un wa ishrina darajah. Sembahyang sendirian dan sembahyang subuh itu jauh lebih afdal. Sembahyang berjamaah itu jauh lebih afdal sembahyang berjamaah. 25 derajat lawan 1 derajat. 25 tingkatan dengan 1 tingkatan. Dan jikalau engkau mempermudah perkara seperti ini dan tidak mau merebut keuntungan yang besar,
ini maka apalah faedahnya engkau bersusah payah mencari ilmu. Lalu dari Imam Ghazali, kalau kita ada peduli dengan yang sunnah-sunnah, ada peduli daripada keutamaan-keutamaan, ada mau ma'amalakat, apa gunanya kita menuntut ilmu? Apa gunanya kita hadir majelis? Apa gunanya kita menuntut? Manis dada ilman lam yasdad hudan, lam yasdad minallah illa hudan. Orang yang bertambah ilmu namun tidak bertambah hidayah, ada dampak tambah amalannya, pengetahuan tambah lah, nasihat agama sering dengar tapi kada ada bertambah kebaikan, kada ada bertambah hidayah, maka orang ini bukan bertambah dekat kepada Allah, tambah jauh malah. Yang ketujuh hadir majelis tapi kada mau diamalkan, dia bukan tambah dekat, tambah jauh. Ini ada satu amalan lah buat dia, khususnya ibu-ibu ini, ibu-ibu lah. Kalau yang bujangan ada ibu-ibu masih lah gadis-gadis. Ini khusus ibu-ibu sebenarnya, cuman bapak-bapaknya bisa juga. Terkhusus kepada ibu-ibu, kenapa? Karena ibu-ibu ini kalau sudah kepandil 85% nang laki menurut, betul kan? Hah? Kira-kira kalau nang bini sudah menyuruh, nang abah-abahnya menurut apa ada? Menurut lah. Nah, ini nang bapak-bapaknya nang menurut lah, berarti bujur ini. Karena yang menurut bapak-bapaknya. Jadi ini ada satu amalan. Kalau bisa dia amalkan selama 3 bulan saja, 3 bulan ya. Yang amalkan, maka insya Allah keluarga kalian berkah. Apa karena berkah itu jelas? Berkah itu ziyadatul khair. Berkah itu ada di dunia, ada di akhirat. Ziyadatul khair itu berkah di dunia, bertambah kebaikan. Harta ada, tapi tambah berkahnya itu kayak apa? Manfaatnya digunakan kepada kebaikan, lain sebagainya. Nominalnya sama, tapi kita merasa cukup. Lah, dia terancam lah, dapat duit misalkan 10 juta. Sekalinya harus berobat 7,5 juta, sisa 2,5 juta aja. Ada dapat duit 5 juta, cuman nyaman memakainya tadi. Lebihannya banyak, menabung kalau segala macam. Ini berkah. Bukan nominalnya, bukan banyaknya, bukan. Biar kalau mengamalkan ini, insya Allah punya keluarga berkah, punya usaha berkah, punya kehidupan berkah. 3 bulan saja, kalau bisa dia amalkan 3 bulan, kita janji kita 3 bulan. Kalau bisa mengamalkan, insya Allah berkah ini. Nah, ini dari guru kami juga lah, guru kami. Apa amalannya? Ibu-ibu. Nah, karena ibu-ibu bisa menyuruh laki dia, suruh laki dia selama 3 bulan minimal seminggu 2 kali duduk di majelis. Seminggu 2 kali duduk di majelis. Ini aja amalan. Yang penting duduk dulu di majelis. Seminggu 2 kali, minimal seminggu 2 kali. Bikin sebulan lah. Kan cari yang lainnya. Minimal seminggu 2 kali kan? Di mana kan majelis lah? Seminggu 2 kali. Selama 3 bulan, dia sabar selama 3 bulan, suruh laki dia seminggu 2 kali duduk majelis. Kenapa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Di dalam Al-Quran disebutkan, barang siapa ujar Allah Ta'ala yang berusaha mencari hidayah kami, petunjuk kami, maka kami yang akan berikan jalan. Pian kalau sudah mau bersusah payah duduk di majelis, artinya dia mencari hidayah di situ. Kalau sudah selama 3 bulan tadi, artinya kan 3 bulan itu lebih 41 hari, lebih itu. Pian sudah 40, sudah terbiasa, maka Allah yang akan menunjukkan jalan dia. Kalau sudah Allah menunjukkan jalan, itu jalan keberkahan. Usaha apa aja berkah, walaupun duitnya ada banyak. Gawian apa aja berkah, insya Allah dia gak ada ketinggalan sembahyang. Lah keluarga berkah. Yang suruh anak bini nang kayak ini mau menurut, yang suruh kebaikan mau menurut, berkah namanya itu keluarga. Ada tanda-tanda yang mati ini mengirimi dia. Lah, kalau sudah disuruh kebaikan mau, anak bini lain sebagainya, pian mati insya Allah masih ada aja nah, sampai ke kubur. Kalau waktu hidup banyak bilangan, oh mas sudah di warung ngalihnya lah disuruh A, Z nang digawe lah, disuruh sekolah nang ini nang digawe, disuruh nang baik nang itu nang digawe. Waktu hidup aja sudah nang kayak ini. Kira-kira kalau sudah mati kayak apa? Lah, bingung mana lah kubur arwah abah itulah. Ya, kan ingat lagi kubur gue kan gak ingat. Saking apa ya? Saking gak ada suah ziarah kubur. Nah,
Alhamdulillah, alhamdulillah. Ziarah kubur saja jarang lah, apalagi setiap malam Jumat atau setiap malam, bahkan setiap waktu awam mendoakan kita. Ini juga satu nasihat pernah ditanyakan kepada seorang ulama. Ada orang bertanya kayak apa supaya dirinya ini termasuk orang yang paling berbakti. Orang kalau sudah berbakti kepada orang tua, kehidupan dunianya pasti mudah. Dia kalau mau hidup dunia biar mudah, segala urusan lancar, berbakti oleh orang tuanya. Lalu ada orang bertanya kayak apa supaya dia termasuk orang yang betul-betul berbakti. Orang yang betul-betul berbakti adalah setiap kali dia berdoa, dia tidak meninggalkan mendoakan orang tuanya. Ini kalau orang yang ada tahu napa-napa ya karena mendoakan kita. Ya, waktu sembahyang aja kada terjaga, apalagi hendak mendoakan kita. Makanya orang yang berbakti itu adalah orang yang soleh. Orang yang soleh dia pasti berbakti. Kenapa? Pasti mendoakan orang tuanya. Pasti senantiasa beribadah, ingat orang tuanya, memohonkan ampun kepada orang tuanya. Nah ini. Jadi kalau biar anak berkah itu dari keluarga berkah dan sebagainya 3 bulan. Nah ini 3 bulan aja. 2 kali seminggu 2 kali hadir duduk di majelis. Terutama siapa? Orang tua, bapak-bapaknya dan ibu-ibu terutama. Kenapa? Ini contoh bagi anak. Nah, kalau belum visi pasangan ya berkah buat dirinya sudah insya Allah. Kenapa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Ujar Allah, barang siapa yang mencari hidayah kami, maka kami akan menghidayah. Kenapa orang ini berusaha mendekatkan diri kepada Allah? Allah akan mendekatkan dirinya kepadanya. Orang ini berusaha mencari keberkahan, maka Allah akan membukakan keberkahan. Maka insya Allah kalau sudah Allah membukakan, mudah semua. Ini biar amalkan. Kalau yang ada terbukti biar tuntut Allah. Insya Allah 3 bulan aja. Asal bujur-bujur 3 bulan, 3 bulan bujur-bujur. Seminggu 2 kali minimal duduk di majelis. Atau setidaknya dia adalah orang yang rajin ke masjid tadi, rajin ke masjid, senantiasa sholat berjamaah lah. Apalagi kawa sholat tiap hari berjamaah, itu berkah insya Allah. Nah jadi kemudian kata Imam Ghazali, apabila engkau berangkat ke masjid, berjalan ke masjid, maka berjalanlah dalam keadaan tenang dan tentram. Dan jangan terburu-buru dan hendaklah engkau sambil membaca doa. Nah ini orang mau ibadah aja ke masjid disuruh berdoa. Apa doanya? Allahumma bihaqqi sa'ilina 'alaika wa bihaqqi ragibina ilaika wa bihaqqi man syahada ilaika fa inni lam akhruj asyaran wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ibtiqa'a sahadika ibtiqa'a mardadika fas'aluka an tuqidani minan nar wa taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Artinya ya Allah, perhatikan artinya, aku berlindung memohon kepadamu dengan berkat hamba-hambamu yang selalu meminta kepadamu. Artinya kalau orang berjalan ke masjid itu dapat keberkahan juga. Dan berkah hamba-hambamu yang selalu mengharapkan karunia-Mu. Dan dengan berkat perjalananku ini, berjalannya berkah sudah. Sesungguhnya aku tidak pergi ke masjid karena congkak atau sombong. Jadi kalau kita pergi ke masjid itu harus dihilangkan dari perasaan congkak atau sombong. Apa itu? Merasa lebih baik. Karena kita tulak ke masjid, yang lain kada tulak, kalau kita merasa lebih baik, bukan. Karena kita merasa lebih buruk dari orang, makanya kita pergi ke masjid. Kenapa? Di sana tempat baik, di sana penuh keberkahan, di sana adalah tempat yang penuh kemuliaan. Dan bukan karena aku riya atau sum'ah, apalagi riya. Tulak ke masjidnya tadi bukan karena hendak riya di padahal oh rajin banget tulak ke masjid begitu. Oh hendak minta puji supaya disambati orang, sum'ah itu namanya. Tetapi aku pergi adalah semata-mata hendak menjauhi kemurkaanmu dan tidak menuntut dan hendak menuntut ridhomu. Maka aku memohon kepadamu supaya engkau lepaskan aku dari siksa api neraka dan engkau ampunkan segala dosa-dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni segala dosa kecuali hanya engkau. Nah, ini banyak doa-doanya, yang cari aja lah. Nanti ini di video ini nanti ada tulisan itu bisa carikan di video ini ada di bawah, di bawah ada doanya. Allahumma bihaqqi sa'ilina 'alaika bihaqqi rajibina ilaika bihaqqi man syaa'a ilaika fa inni lam akhruj asar wala bataran wala riyan wala sum'atan
sahatika wa mardatika wa saluka antuki dan minanul antawira didunu benol dulu bela anta. Kayak apa cara membacanya? Sambil berjalan. Sambil berjalan bacanya. Sambil berjalan. Sambil yang bersepeda motor, baca. Nah, kalau bisa amalkan, tidak bisa sehari sekali atau 5 kali sehari waktu sholat Jumat amalkan. Nah, ini diamalkan juga. Lalu sudah apabila pian masuk ke dalam masjid, nah ini sampai di masjidnya, maka hendaklah ketika masuk ke dalam masjid itu menggunakan kaki kanan. Nah, dahulukan kakimu yang kanan, lalu baca doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir li dunubi waftah li abwaba rahmatik. Ditulis di muka masjid ini, yang kada hafal jadi hafal. Jadi di muka masjid tulis doa. Apa doanya? Allahumma ighfir li dunubi waftah li abwaba rahmatik. Kalau keluar nanti diganti abwaba rahmatiknya lah waftah li abwaba rahmatik fadli, diganti rahmatik dengan fadli. Jadi ketika hendak masuk masjid, dia baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir li dunubi waftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, berikanlah rahmatmu dan salam sejahtera kepada penghulu kami Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga serta sahabat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat. Jadi masuk masjid, diampuni Allah Ta'ala dosa kita. Apabila di dalam masjid, jangan lupa pula niat i'tikaf. Nawaitul a'taqifa fi hadzal masjid muddah iqamati lil hajj. Atau yang ada bisa sahajaku ba'iktikaf di dalam masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Atau biasanya di Hadramut sana diajarkan mengganti sunnah dengan nadar. Sahajaku bernadar i'tikaf di dalam masjid, maka pahalanya pahala selama berada di dalam masjid. Nah, jangan lupa niat i'tikaf, tulis juga ada tulis. Nawaitul a'taqifa fi hadzal masjid tulis. Nah, ini yang menulis dapat pahala. Kenapa? Setiap kali orang mengamalkan, pahala pula dia. Dan ketika di dalam masjid ini perlu dijaga adab. Perlu dijaga adab. Ibu-ibu biasanya, ibu-ibu kalau sudah ada acara peringatan hari besar, bepanderan. Nah, ini tidak boleh bepanderan di dalam masjid kecuali berbicara masalah agama, berbicara masalah kebaikan, berbicara masalah kemaslahatan akhirat lain sebagainya, baru boleh. Selain daripada itu jangan di dalam masjid. Walaupun berbicara dunia, berbicara kebun sawit lah, hutang apalagi jualan dalam masjid, jualan dalam masjid. Nah, ini apabila engkau melihat, kata Imam Ghazali, melihat ada orang menjual sesuatu, menawarkan sesuatu di dalam masjid, kan? Pokoknya tasbihnya dalam masjid misalnya, pokoknya tasbih atau lain sebagainya. Kita lihat di dalam masjid ada yang berusaha menjual sesuatu, maka katakan olehmu, kata Imam Ghazali, ucapkan olehmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak memberi keuntungan kepada perniagaanmu. Jadi kalau ada kita melihat orang misalkan berjualan beras dalam masjid misalkan, mudah-mudahan beras itu dari kada suara, kada payung, kada ada untungnya. Ini hukumnya sunnah. Padahal mendoakan orang kada baik. Kenapa? Salah tempatnya. Tempatnya. Masjid itu apa? Masjid itu dibangun untuk menyembah kepada Allah, untuk sujud kepada Allah. Makanya salah kalau ada di dalam masjid bepandir ceroboh walaupun bungkusannya ceramah. Salah kalau ada orang yang bepandir ceroboh yang mana mengulah orang ketawaan dengan sesuatu yang diantara lah yang kalau kita sebut satu kalimat saja nang apa nang biasanya orang tertawaan sudah kemaluan laki-laki perempuan kan tidak pantas dibawa ke tempat yang mulia. Cerita apalagi cerita hubungan suami istri, bukan hal yang pantas di situ. Satu, itu masjid tidak dibangun kecuali untuk menyembah kepada Allah. Yang kedua, ceramah itulah ceramah ataupun majelis itu bukan majelis kita, bukan ceramah kita, bukan. Itu tadi majelis Rasulullah. Kita ini cuma meneruskan saja. Kita ini cuma menyambung aja. Urusannya itu lawan Rasulullah. Rasulullah saja, Nabi kita Muhammad tidak dalam masjid. Pernah ditanya masalah haid, Nabi malu.
Tidak mau Nabi menjawab terang-terangan. Beliau belah sebutir apel. Kalau kata beliau, kalau bersih seperti dalamnya, sholat. Kalau yang masih seperti luarnya, jangan sholat. Ini masih pakai istilah Nabi SAW. Makanya Sayyidah Aisyah itu banyak diajari Nabi. Kenapa? Kalau urusan menjawab seperti ini, lah urusan-urusan yang alat vital itu urusan Sayyidah Aisyah. Ini Nabi kita Muhammad, Nabi kita aja menjaga, masa kita pada menjaga? Kalau Nabi kita yang harusnya kita ikuti, kira-kira siapa yang kita umpati? Nah, ini satu masjid tempat mulia. Orang berjualan saja boleh kita mendoakan, malah dianjurkan. Mudah-mudahan ada untungnya jualannya. Nah, ini satu. Dan apabila engkau melihat seseorang yang mencari suatu harta benda yang hilang, lalu ada orang kehilangan di masjid, ada kan yang melihat cincin dari mencari di dalam masjid, ada kan yang melihat kunci sepeda dalam masjid, kita mendengar kayak apa jawabannya? Ujar Sidin, doakan mudah-mudahan ada suatu dapat dari negara. Karena salah mencarinya di masjid, bukan tempat mencari benda hilang di masjid. Kalau iman yang hilang, iya. Pahala yang hilang, iya. Nah, jadi kita boleh dari masjid. Jadi pian kalau hendak mencari, nah ini orang sudah turunan, kita orang turunan kita tahu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak mengembalikan kepadamu hartamu yang hilang. Nah, jadi kalau ada orang mencari yang hilang di masjid, berjualan, doakan. Nah, ini bukan doakan kada baik. Selain daripada itu, dia tidak boleh doakan orang kada baik. Apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka jangan engkau duduk sehingga engkau sembahyang dulu 2 rakaat sunnah. Nah, ada pian gawean yang lain, tempat yang lain. Pian masuk memberikan penghormatan. Penghormatannya apa? Sembahyang 2 rakaat. Masjid. Sehalus-halusnya masjid, seburuk-buruknya masjid, tetap masjid. Sebagus-bagusnya rumah pian, istana lain sebagainya, pian masuk dan disunahkan sembahyang. Tapi kalau pian sudah masuk ke masjid lah, buruk misalkan bocor di mana-mana masjid, pian masuk, pian tetap sunnah sembahyang 2 rakaat. Apa ngarannya? Tahiyatul masjid. Atau ada misalkan di sini lah hendak supaya etikap terus, akhirnya apa? Di muka rumah diulang masjid 1 meter kali 2 aja. Ada tandanya. Nah, sahajaku mewakafkan tanah ini sebagai masjid. Tandanya semuanya. Maka kayak apa? Masuk ke situ pian sunnah sembahyang sudah. Tapi pas sudah diwakafkan itu jangan dijual lagi. Ini sudah diwakafkan dijual. Nang kuitan mewakafkan anak nama jual. Nah, ini gara-gara anak yang ada suah majelis tadi ini. Hati-hati dia. Lah banyak ini kasus. Nang kuitan mewakafkan. Nang anak nama aku. Nah, ini banyak. Kasihan orang tuanya. Kenapa kasihan? Sudah nyaman dapat pahala wakaf. Mengalir terus. Tiba-tiba ada lagi datang. Sekalinya harus dijual anak alhamdulillah, alhamdulillah. Lalu di dalam masjid itu pula ada perempuan haid tidak boleh berada di dalam masjid. Perempuan haid, nah, perempuan haid. Laki-laki yang janabah tidak boleh berada di masjid. Apa janabah? Laki-laki perempuan yaitu belum mandi wajib. Perempuan yang masih haid tidak boleh. Perempuan yang nifas tidak boleh. Nah, jadi yang itu semua tidak boleh. Nah, kenapa? Karena itu masjid yang Allah muliakan, Allah sucikan. Nah, jadi barang siapa yang hatinya selalu ta'alluq dengan masjid, maka kelak di padang mahsyar nanti Allah akan memberikan dia naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memakmurkan masjid dan memiliki adab-adab di dalam masjid. Nah, mudah-mudahan. Dan begitu pula mudah-mudahan kalau kita ada kelebihan harta, kita termasuk orang-orang yang bisa memakmurkan masjid tadi dengan infak kita, dengan wakaf kita, sehingganya karena sebab itu orang lebih banyak menuju kepada masjid, orang lebih nyaman menghadiri ke masjid lain sebagainya. Mudah-mudahan harta kita, hidup kita, keluarga kita bermanfaat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pada hari ini memandang kepada kita semua dengan pandangan rahmatnya. Karena sebuah perkumpulan kita mengingat kepada Allah, mengingat kepada baginda Rasulullah, mempelajari ilmu Rasulullah. Mudah-mudahan hidup kita, keluarga kita semuanya diberkahi oleh Allah. Yang tadinya punya banyak hajat mudah-mudahan dikabulkan Allah. Kita yang tadinya punya penyakit mudah-mudahan Allah sembuhkan, Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan kita yang tadinya sedikit rezekinya Allah luaskan. Mudah-mudahan dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin ya akramul akramin ya arhamar rahimin.
bersaing, alhamdulillah